Lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham JAST atau PT Jasnita Telekomindo. Jadi ini untuk laporan kuartal yang pertama 2024 sudah keluar ya. Kita lihat apa yang bisa kami temukan. Seperti biasa ada direktur utamanya yaitu Yentoro. Kalau tahu ada di E-Trade Building Jalan Wahid Hasyim, ada di Menteng Jakarta Pusat ya. Kalau kita lihat di sini, ini tampaknya mereka cuma kasih yang direktur utama. Biasanya perkenalan direktur utama biasa kan ada 2 gitu ya. Dan yang satu masih oke. Di sini dia dalam bentuk rupiah, tapi dia 1 tahun penuh. Untuk kas dan setara kas, kalau kita lihat ada sedikit peningkatan dari 12 miliaran sekarang menjadi 13 miliaran. Piutang usaha, wah ini pihak 3 meningkat, meningkat cukup banyak sih. 12 miliaran menjadi 16 miliaran. Yang pihak operasi juga meningkat agak banyak ya. Kita lihat yang apa nih? Oh, ini persediaan nggak ada di sini ya. Ini cuma ada piutang lain-lain, piutang lainnya pun tinggi. Kayaknya kalau kita lihat di sini sepertinya agak sedikit macet ya. Di mana nih piutang lain-lainnya pun tinggi. Kalau aset tetap ada sedikit peningkatan, total asetnya dari 141 miliaran sekarang menjadi 147 miliaran. Jadi setidaknya masih ada peningkatan. Untuk hutang, nah ini kalau kita lihat hutangnya yang pihak ketiga meningkat cukup banyak untuk 7 miliaran menjadi 10 miliaran. Kalau kita lihat untuk yang total hutang jangka pendek dari 44 miliaran sekarang menjadi 48 miliaran. Berarti ada peningkatan. Nanti kita lihat gimana dengan yang jangka panjang. Di sini kalau kita lihat pinjaman banknya, pinjam bank masih hampir sama. Total hutangnya dari 50 miliaran sekarang menjadi 54 miliaran. Nah ini berarti ada peningkatan kurang lebih sekitar 4 miliaran. Kalau jika dibandingkan dengan total aset ini sepertinya hutangnya memang meningkat lebih banyak ya. Nah ini memang tampaknya yang ekuitas itu hanya meningkat sekitar 1 miliaran, tapi hutangnya meningkat lebih banyak. Tapi nanti kita lihat gimana dengan penjualannya. Biasa kalau hutang naik, penjualan naik masih oke. Tapi kalau misalnya data penjualannya menurun sama aja. Ini kalau kita lihat untuk penjualannya ini sedikit meningkat ya. Dari 33 miliaran menjadi 36 miliaran. Tapi, nah ini laba kota meningkat. Ini barang pemasaran dan umum. Kalau barang umum meningkat. Nah ini laba periode berjalan dari 4 miliaran sekarang menjadi 1 miliar. Mengapa? Karena dulu mereka ada dapat bagian laba entitas asosiasi. Sekarang tak kenapa jadi gak ada. Nah itulah yang perlu kita pertanyakan. Padahal kalau seharusnya mereka masih ada entitas asosiasi. Kita lihat ya. Dan kalau kita lihat untuk bawah keuangan tampaknya sudah menurun sih. Namun memang tidak bisa dipungkiri bahwa bagian laba entitas asosiasi yang kota petang yang maksudnya yang 2023 itu ya, 2023 kota pertama memang ada tapi sekarang jadi gak ada. Itulah mengapa labanya itu menurun cukup drastis. Jadi bukan karena penjualan, bukan karena apa, itu hanya bagian laba dari entitas asosiasi. Kalau dicek juga ini penerimaan kas dari pelanggan kita lihat agak sedikit berkurang. Oke. Pembayaran kepada pemasok menurun cukup banyak. Jadi tadi kalau kita lihat kita bilang aja lah yang tadi bagian laba kotor. Nah itu macam bagian laba bersih lah. Bagian laba bersih itu kan sekitar 1 miliar ya. Ini pun mereka beli agak sedikit berkurang. Jadi perlu dilihat juga semua. Sudah tahu sendiri lah ya. Kalau misalnya utama ada Ki Aswan, kemudian direktur utama ada Yentoro, ada direkturnya ada 3 dan lain-lain. Ini bisa lihat di sini. Jadi ketika kita melihat sebuah laba dari perusahaan, kita perlu lihat juga mereka ada beli persediaan nggak, mereka beli ada bayar kepada pemasok nggak. Jika bayar kepada pemasok sedikit atau cukup banyak, kalau nilainya bahkan lebih tinggi daripada labanya itu, berarti kan sama aja ya labanya itu. Bahkan ini kalau kita lihat di sini penurunannya cukup banyak karena ada bagian laba dari entitas asosiasi. Saya nggak gitu apa sih, yang penting itu penjualannya meningkat, mereka bisa meningkatkan. Ini kas dan setara kas, kita lihat dolar Singapura nggak cukup banyak.
Dolar Singapura dari 83 jutaan sekarang menjadi 84 juta. Ini hanya kayak gitu banyak ya sebenarnya. Sejumlah di sini, ini mereka simpan dolar Singapura sebesar 11 miliaran dari 10 miliaran. Nah, ini mereka ada ringgit Malaysia. Ringgit Malaysia udah berkurang menjadi 70-an jutaan. Sini kayak perusahaannya belum begitu besar ya. Sebenarnya masih agak kecil gitu ya. Deposito berjangka masih 250 jutaan. Totalnya dari 12 miliar sekarang menjadi 13 miliar. Dan tak lama kalau kita lihat dolar Singapura ini jumlahnya ini hanya berbeda tipis ya dengan total kasnya ya. Nah, entah karena mereka pakai dolar Singapura dan jumlah banyak atau gimana, nanti kita lihat. Nah, ini ada piutang yang pihak ketiga. BPJS Tenaga Kerja Kantor Pusat dari 600-an juta menjadi 700-an juta. Berarti BPJS ada hutang juga di sini. Kalau kita lihat nih, bahkan yang lebih dari 3 bulan sebesar 13 miliaran. Ini saya bukan apa lagi, ini sangat macet nih. Ini bukan masa tahu sendiri ya, arus kasnya ini kayak agak macet, cash flow-nya ini agak apa ya. Kan lebih dari 3 bulan itu sebesar 13 miliaran, sedangkan yang berjatuh tempo hanya sebesar ratusan juta saja. Ini agak agak susah ya. Dan jika dilihat dari sini, nah ini ada Kominfo BP3TI pihak ketiga sebesar 12 miliaran. Ini piutang lain-lain tidak lancar. Mengapa bisa sampai sangat tidak lancar nih Kominfo ini ya? Tapi memang jumlahnya agak berkurang kalau kita lihat. Dia perlu diselidiki lagi. Nah itulah susahnya ya. Kalau piutangnya itu gak gitu lancar. Mengapa kami bilang kadang kalau perusahaan besar itu piutangnya lebih lancar atau lebih lancar gitu. Nah karena memang ada dilihat juga ya. Seperti keseganan brandnya gitu-gitu. Di sini aset totalnya bisa dilihat di sini. Tapi memang asli kita masih menurut kami ya, piutangnya agak sedikit macet karena jumlah yang lebih dari 3 bulan bahkan sudah melebihi untuk beberapa periode sebelumnya. Itu perlu dicek lagi. Nanti kita lihat hutangnya. Biasanya kalau piutangnya begini, terkadang hutangnya hampir sama ya. Hutang usaha jika dia di sini ada kepala PT Indosat ada bertambah dari 600-an juta menjadi 900-an juta. PT Telekomunikasi Indonesia dari 3 miliaran menjadi 5 miliaran. Ini meningkat cukup banyak. Tapi yang agak ngakak yang Kominfo ya, kok bisa ya Kominfo masih agak berubah ya. Itu pun dikatakan piutang lain-lain tidak lancar. Kalau bisa membantu ya agak cukup bagus. Tapi kan nggak ada yang tahu ya di belakang itu gimana. Di sini ada yang hutang yang tidak lancar lebih dari 90 hari dari 3 miliar jadi 2 miliar. Nah kalau kita lihat jumlah hampir sama ya. Jumlahnya memang agak macet ya, kurang lebih sama dengan yang piutang tadi. Lalu ada biaya yang masih perlu dibayar. Wah ini sekarang director fee ini kayak director atau director fee entah kurang C-nya atau gimana. Tapi director fee atau fee semua sudah gak ada. Mungkin dilakukan pemangkasan modal saham. UOB Kaihian Pte Ltd sebesar 12%. Ada K-Star Capital 20%, PT Just Infotech Group 20%. Nah ini K-Star berarti baru-baru ya ini, tapi UOB ini berkurang cukup drastis. Berarti mereka taruh di K-Star Capital. K-Star Capital ada pegang sekitar 20%, kemarin gak ada kemungkinan besar kalau menurut kami ya. Ini karena ini kita nggak tahu. Saya K-Star Capital ini pemiliknya siapa? Jangan-jangan UOB sendiri atau orang lain. Tapi seharusnya orang lainnya. Bisa dicek juga, bisa ditelusuri. Di sini pendapatan kalau kita lihat jasa koneksi dan internet itu paling tinggi sebesar 30 tapi sudah berkurang. Untuk yang proyek telekomunikasi dan jasa non koneksi itu
agak cukup banyak. Nah, inilah yang perlu kita lihat. Berarti ada prospek di sana ya. Tapi kalau misalnya agak macet kan sama aja ya. Sebenarnya memang cash flow itu sangat penting untuk perusahaan. Mengapa? Dia bisa terus putar, modal terus putar. Jadi banyak mereka dia bisa cepat membesar. Tapi kalau macet ya agak susah ya. Ini gaji dalam tunjang mereka cukup banyak, ada 3,6 miliar menjadi 4 miliaran. Ini laba rugi. Tapi semoga perusahaan ini menjadi lebih baik ke depannya dan pihak lain atau bisa membantu juga ya. Nah, maka itu saya dari kami. Sekian dan terima kasih. Saya Investasi.